Shalom, gimana kabarnya anak-anak X1? Semoga dalam lindungan Tuhan ya. Dan tetap jaga kesehatan, stay di rumah. Oke, hari ini teacher mau mengajak kita semua untuk membahas kisi-kisi UTS tematik tema G. Nah, sebelumnya teacher sudah membagi kisi-kisi UTS-nya ya. Bisa kamu buka. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sifat-sifatnya, contoh, dan perubahan apa yang terjadi. Nah, peristiwa ataupun perubahan yang terjadi maksudnya adalah teacher buat satu contoh. Misalnya, kamu memasukkan air ke dalam freezer. Kemudian perubahan wujud benda yang terjadi itu apa? Nah, kamu sudah tahu kan? Oke. Kemudian perubahan wujud benda itu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Kalau tetap berarti dia tidak kembali ke awal atau ke wujud semula, tetapi kalau dia sementara dia bisa kembali ke wujud semula. Kemudian, keberagaman Indonesia di bidang budaya. Nah, di bidang budaya, kamu tentu sudah tahu bidang budaya itu apa saja. Misalnya, bahasa, kemudian adat istiadat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Bagi kita yang sudah merdeka saat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, sikap apa yang bisa kamu tunjukkan? Dan kemudian ada pengamalan sila Pancasila. Nah, sila pertama sampai sila kelima tentu kamu sudah paham. Nah, contoh sikap apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan isi sila 1 sampai ke 5 itu. Kemudian yang nomor 6, bagaimana sikap kamu dalam menanggapi keberagaman? Sikap kamu ya. Kemudian yang ketujuh, perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan sifat atau sikap persatuan. Tentu kamu tahu bagaimana caranya untuk menunjukkan sikap yang bersatu itu bagaimana. Yang satu itu bagaimana. Nah, kemudian di tema G kita juga sudah belajar tentang sejarah Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Kemudian kita juga sudah belajar adanya politik adu domba. Mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Mengapa mereka menggunakan politik adu domba? Dan kemudian, nah, berdirinya VOC itu kapan? Dan tujuannya itu untuk apa? Nah, ketika Indonesia merdeka, ada beberapa peristiwa yang terjadi, peristiwa heroik di Indonesia. Tentu kamu bisa membaca di buku, ada 4 ya, peristiwa heroik di Indonesia. Kemudian, hasil keputusan sidang PPKI. Sidang PPKI ini berlangsung selama 3 hari. Kamu harus mempelajari hari pertama itu hasil keputusannya apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian yang poin ke-13, menentukan kalimat tanya yang benar pada paragraf. Kita sudah belajar adik Simba, atau di tema G kita belajarnya 5W tambah 1H ya, 5W tambah 1H. Kemudian membuat peta pikiran, menyimpulkan isi paragraf, dan menentukan kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku ini sudah paham kan? Misalnya nih, apotik yang baku yang mana? Oke, apotek ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya mengenai undangan. Nah, surat undangan itu ada 3 jenis ya. Resmi, tidak resmi,
setengah resmi. Oke, kalau misalnya kamu ulang tahun, maka surat undangan yang kamu kirim ke teman-temanmu itu termasuk surat undangan apa? Ya, jawab dalam hati ya. Oke, kemudian kamu juga harus tahu bagian-bagian dari surat resmi itu apa saja. Yang pertama nih, ada kop surat. Kedua, ada ketiga dan selanjutnya ya. Kemudian, nah, ini nih, yang poin yang ke-19 yang ke-20. Nah, kamu harus tahu lagu wajib nasional itu lagu yang sering kita nyanyikan itu kira-kira isi atau pesannya apa? Kamu harus bisa menentukannya. Kemudian, dalam tarian tentunya si penari menggunakan properti. Nah, properti apa yang digunakan? Atau alat-alat apa yang digunakan dalam tarian? Oke, dan juga kita belajar ya di SBDP mengenai jenis-jenis seni rupa daerah. Ayo, ada berapa? Nah, ada 3 ya. Oke, coba kamu baca di buku nanti. Kira-kira yang 3 itu apa? Contohnya apa? Oke, sekian dari teacher. Selamat ujian. Semoga semuanya hasilnya baik. Tetap belajar. Keep smile and keep spirit. Goodbye. Shalom.